Ini gue shock banget sih terus terang gitu, karena gue baru aja baca berita ini. Ini adalah jubir ya, kayaknya perwakilan sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi gitu. Bilang katanya pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer atau sekunder. Loh, pendidikan itu kan kebutuhan dasar, itu adalah hak asasi manusia gitu loh. Dan jelas sudah ada di undang-undang, juga ada di piagam PBB itu yang dibikin sama UN gitu. Di pasal 26-nya yang bilang kalau pendidikan itu negara wajib menjamin pendidikan dasar itu gratis. Jadi dari SD sampai SMA itu harusnya gratis. Dan kuliah itu negara wajib memberikan kesempatan untuk siapapun supaya bisa kuliah gitu kan. Namun ternyata uang kuliahnya yang sebelumnya itu dari 2,5 juta naik jadi 14 juta gitu. Berarti ini kan naik 500% gitu kan. Tadi gue sempat baca gitu, jurusan kebidanan gitu ya guys. Itu dari 25 juta naik jadi 125 juta. Kebayang gak kedokteran gimana? Kedokteran umum itu kan biasanya harus ngambil spesialis gitu. Kalau nggak ngambil spesialis, dokter biasa gitu kan. Dan kalian tahu gaji dokter biasa tuh berapa gitu loh. Hah? Mau berapa yang harus dikeluarin gitu. Dan menurut gue dengan 125 juta, itu kuliah di Malaysia tinggal nambahin dikit gitu. Ini gue bukannya menggadang-gadang negara sebelah atau Singapura atau manapun gitu ya. Tapi Indonesia itu termasuk yang kurang dibandingkan negara-negara lain gitu yang ada di sekitar kita. Ini dari ngomongin kualitas ya guys ya gitu. Dan itu gue ngeliat dari banyak sekali yang ngomong gitu, yang pernah kuliah di luar dan lain-lain. Mereka bilang kualitasnya memang lebih bagus lulusan dari luar. Nah jadi buat orang yang punya duit dan merasa mampu, pasti akan mikir, ya mendingan gue nyekolahin anak gue di luar kalau di Indonesia aja cuma beda tipis gitu kan. Mikirnya pasti begitu. Lah terus apa kabarnya orang yang gak sanggup gitu? Kenapa gue bilang gak sanggup? Karena memang pemerintah itu memberikan bantuan kepada orang miskin. Tapi apa kabarnya kaum mendang-mending seperti gue ini? Misalnya gue lah gitu ya. Hah? Dibilang miskin enggak masuk kategori miskin, tapi kaya tuh masih jauh. Oh ya pantas aja kemarin rame soal masalah pinjol yang dipakai untuk bayar uang kuliah. Dan ini tuh universitas negeri loh. Gimana swasta gitu kan? Dan ini gue pikir udah beres loh urusannya. Ternyata masih gitu. Ini Kementerian Pendidikan, Pak Menterinya ini paham gak sih gitu? Kalau pinjol itu sebenarnya mengikat banget. Sekarang aja yang utang pinjol udah berapa banyak? Berapa banyak orang yang jadi korban, bundir gitu kan? Ingat gak satu keluarga yang terjun dari apartemen itu? Satu keluarga loh, gara-gara pinjol. Terus mau bikin gimana gitu? Mau mencekik generasi kita yang di bawah gue ini gitu kan? Hah? Aduh ini bukan terkait dengan gue langsung gitu ya. Tapi gue mikirin gimana nasibnya orang-orang gitu yang pengen sekolah tapi nggak bisa karena biayanya terlalu tinggi dan mencekik gitu. Jadi mau nggak mau harus pinjol kan. Berarti ini mau dibikin sama kayak Mama Rica kan, student loan itu kan. Yang mana kalian bisa nonton, cari beritanya di luar sana. Itu, di sana tuh mahasiswa tuh semuanya pada bilang, gue tuh kayak sekarang udah masuk ke dalam sistem. Kenapa? Karena gue kuliah, harus kuliah. Karena kalau gue nggak kuliah, gue nggak bisa kerja. Dan gue kerja, uang gue itu sebagian besar itu untuk bayar utang kuliah gue. Hah? Ya kalau kayak gitu mendingan buat kalian yang seperti gue, kaum mendang-mending gitu ya. Ya udah gitu, tinggal aja gitu kita cari lahan di mana gitu kita tinggal, kita bercocok tanam, ya udah di situ aja. Yang penting bisa makan, hidup tenang, nggak ada utang gitu. Hah? Ini tuh mau mencerdaskan anak bangsa gitu kan, tapi dengan cara yang mencekik gimana ya? Harus ngutang gitu kan. Dan yang paling parahnya gue menemukan postingan ini gitu yang udah mulai menormalisasi pinjol gitu loh. Ini udah mulai ada nih yang kayak begini nih, meme-meme kayak gini nih di sosial media nih, udah mulai banyak nih. Gue tuh baru baca loh artikel di USS Fit, yang mana di situ jelas banget dibilang kalau 9,9 juta rakyat Indonesia itu tuh pengangguran. Karena apa? Karena pendidikannya kurang. Dan mereka itu nggak bisa mengenyam pendidikan gitu loh. Terus mau dibikin kayak begini, orang-orang yang memang niat dan punya uang yang nggak seberapa gitu kan, yang mungkin nyicil-nyicil gitu, jadi nggak akan mungkin gitu bayar 125 juta gitu hanya untuk mendapatkan pendidikan gitu loh, S1 diploma. Terus kalau kata ibu itu yang tadi tuh ya, yang sekretaris pendidikan tinggi itu bilang, kalau pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier, berarti wajibnya itu cuma dari SD sampai SMA. Ibu boleh cek ya, sekarang berapa sih gaji lulusan SMA? Bisa jadi apa lulusan SMA sekarang tahun 2024? Gue bukannya mau merendahkan orang-orang yang cuma bisa sekolah sampai SMA, tidak sama sekali. Tapi faktanya seperti itu, mau jadi apa generasi muda kita gitu loh. Dan ini Menteri Pendidikan itu menyarankan supaya mahasiswa itu tinggalnya di kampus, supaya bisa bayar kuliah. Jadi, uang yang dipinjam dari pinjol itu yang mungkin bunganya lebih rendah karena dibayar buat kuliah, yang namanya itu student loan gitu ya, itu dipakai khusus ya untuk student loan gitu, bukan untuk
misalnya ngekos atau apapun itu gitu kan maksudnya. Berarti ini mau dibikin sama kan kayak Mama Rica kan. Mau dibikin seperti itu. Lah terus perusahaan-perusahaan teriak SDM rendah, tapi pemerintahnya malah mencekik orang-orang yang memang mau kuliah gitu ya, yang tidak bisa mendapatkan bantuan gitu. Ini harus gimana gitu. Karena pinjol menurut gue itu bukan satu solusi gitu, itu menambah masalah dengan masalah. Itu kalau menurut gue ya gitu. Dan ini gue nggak sotoy dan ini bukan konspirasi gitu. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan saham perusahaannya Pak Menteri yang baru aja dibeli sama JP Morgan? Iya, JP Morgan yang bikin Federal Reserve itu. Gue kan jadi mikirnya langsung konspirasi kan. Nah ini konspirasi nih yang gue omongin sekarang gitu. Langsung ke situ kan. Kok bisa sih mikir jadi student loan? Padahal gue pikir dengan adanya kabinet yang baru sekarang gitu mungkin kita bisa sekolah gratis gitu loh. Kayak di Jerman itu sekolah gratis, di Eropa tuh sekolah gratis. Sekolah tuh harusnya digratisin. Enak banget lu Barbara ngomong sekolah gratis, lu aja tuh yang bayarin. Ya kalau kayak gitu gak usah ditulis di piagam PBB. Gak usah ditulis gitu. Gak usah bilang kalau pemerintah itu, negara itu wajib memberikan pendidikan dasar dan memberikan jalan supaya setiap warga negaranya itu bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat yang semaksimal mungkin, bukan kayak gini gitu loh. Gak usah ditulis di situ. Karena menurut gue pinjol itu bukan solusi. Itu menambah masalah dengan masalah baru gitu loh. Dan yang paling parah, gue akhirnya paham gitu kenapa ada mahasiswa yang sampai dilaporin sendiri sama rektor atau sama apanya gitu kan. Karena dia teriak-teriak dan berarti bener gitu, menurut gue bener mahasiswa itu. Karena dia ngerasa ini udah gak masuk akal biayanya. Ntar kalau misalnya generasi muda kita jadi pada gak bisa sekolah, ya, yang bisa sekolah itu cuma 1% yang terdiri dari anak-anak orang kaya, anak-anak konglomerat, dan mungkin plus minus anak koruptor, bukan suudzon gitu ya. Yang cuma 1% plus berapa persen itu, nah sisanya terus ngapain gitu. Berarti kan bener dong, ini adalah The Hunger Games gitu. Ya, yang 1% yang anak orang kaya itu bisa mengenyam pendidikan dan bisa sekolah dan bisa kerja di mana aja gitu kan, karena mereka memang lahir dari privilege gitu, silver spoon. Nah terus sisanya yang mendang-mending sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya masuk tuh distrik yang lain tuh, distrik 2 sampai distrik 14 apa distrik berapa itu gitu. Hah? Terus nanti yang di Capitol tinggal bilang, let them eat cake, gitu. Gue tuh kemarin terlalu fokus sama elit global sampai akhirnya gue tuh nggak ngelihat ini gitu. Dan gue ngelihatnya itu setelah dari Januari ternyata ini udah pada banyak yang teriak-teriak mahasiswa-mahasiswa itu. Pemerintah ayo dong gitu, Pak Jokowi ayo dong, kan Bapak bilang no one left behind. Kalau kayak gini mah everyone left behind gitu loh. Kecuali yang 1% plus yang anak koruptor itu. Maaf ya, tapi ya fakta gimana dong. Tolong dong gitu, jangan kayak gitu, kasihan loh. Ini ya jelas ya, lihat ya. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus gratis, tidaknya untuk tingkat rendah dan dasar, ya kan? Pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan. Jadi menurut kalian pantas nggak? Misalnya ada orang tua yang gajinya itu taruhlah 20 juta satu bulan. Kemudian dengan gaji 20 jutanya itu dia punya 3 orang anak yang harus disekolahin. Mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai apa gue tanya? Mau nggak mau harus pakai pinjol kan kalau anaknya nggak bisa sekolah kan kalau nggak gitu. Terpaksa kan, terus jual rumah, jual tanah, jual segala macam semuanya dijual gitu, maunya gitu. Terus bapaknya harus kerja terus gitu kan, sampai akhirnya semaput mungkin di kantor umur 70, kalau bisa dia tetap kerja, dan anaknya setelah lulus kuliah itu harus ngelanjutin gitu. Utang pendidikannya apa gimana? Ini gue sekali lagi ya, ini tolonglah pemerintah gitu. Ini gue kritik bener-bener mau membangun loh gitu. Karena gimana pun juga nasib negara kita ini ada di tangan yaitu generasi muda itu yang sekarang lagi kuliah atau mau kuliah. Gimana mereka mau kuliah terus mereka bisa mengenyam pendidikan gitu loh. Kalau biayanya aja kayak gini gitu kan. How? Dan by the way ya, kita harus belajar harusnya dari negara adik kuasa itu. Harus belajar gitu loh. Lihat berapa banyak mahasiswa yang stres sampai akhirnya ya bundir gitu loh. Bahkan banyak yang memilih untuk nggak mau kuliah gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Jadinya ya itu, hidupnya kalian lihat tuh di Philadelphia kayak begitu tuh jadinya. Karena pendidikan nggak bisa di-reach sama kaum mendang-mending. Tapi anehnya anggaran pendidikan 2024 itu naik guys dari tahun lalu. Jadi tolong deh jelasin ke gue ini blow on deh. Tolong jelasin.